Halo guys, saya Nadia Safo Atika ingin menceritakan tentang fosil manusia praksara di Nusantara Situs Wajak. Selamat menyaksikan. Situs Wajak. Situs Wajak merupakan kawasan berbatu gamping yang terletak di dekat Tulungagung, Jawa Timur. Pertama kali ditemukan pada tahun 1850 di Pegunungan Gamping Selatan di wilayah Campur Darat. Kala itu masih disebut dengan Distrik Wajak. Tepatnya berada di Desa Gamping, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, terdapat penggalian tambang marmer pertama yang ada di Tulungagung. Penelitian arkeologi. Berdasarkan penelitian arkeologi yang dilakukan oleh Van Riesthoten tahun 1889 di lereng Gunung Gamping, Distrik Wajak, Kecamatan Campur Darat, ditemukan bukti bahwa pada masa lalu daerah ini telah didiami oleh Homo sapiens wajakensis. Fosil ini merupakan fosil Homo sapiens pertama yang dijumpai di Indonesia dengan ciri-ciri memiliki volume otak 1630 cc, bermuka datar dan lebar, akan hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol sedikit. Berupa fosil. Temuan berupa fragmen-fragmen tulang tengkorak, rahang atas dan rahang bawah, serta tulang paha dan tulang kering. Pada tengkorak ini terlihat juga busur kening yang nyata. Dari tulang pahanya dapat diketahui bahwa tinggi tubuhnya kira-kira 173 cm. Nama lain dari manusia wajak, Homo wajakensis. Manusia wajak adalah manusia purba yang pernah hidup di Indonesia. Fosil Homo wajakensis ditemukan oleh Van Riesthoten pada tahun 24 Oktober 1888, Theunissen 1989, dalam Storm 1995, di sebuah ceruk di lereng Pegunungan Kars di barat laut Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kenapa disebut manusia wajak? Homo wajakensis adalah salah satu jenis fosil manusia purba dari genus Homo yang berasal dari masa Pleistosin, Diluvium, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Manusia wajak konon dinamakan begini karena ditemukan di daerah Wajak. Ciri-ciri manusia wajak: memiliki tonjolan kening besar dan juga kuat, seperti orang asli Australia, memiliki dahi yang bentuknya miring ke arah belakang namun tidak terlalu primitif, dan bagian tengah yang atas tengkoraknya ada lunasnya. Bagian matanya pun sangat besar dan lebar namun sedikit rendah. Memiliki alur pada hidung depannya, serta di akar hidungnya menyusut ke bagian bawah dahinya, dan tulang hidungnya sempit tetapi lubang hidungnya besar. Suku wajak tertua di Indonesia. Suku ini menduduki posisi pertama dalam urutan suku tertua di Indonesia. Suku ini mendiami wilayah yang ada di kota Tulungagung yang ada di Jawa Timur. Fosil-fosil manusia purba tertua yang ditemukan di Afrika diantaranya Australopithecus boisei, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Ardipithecus ramidus, Kenyanthropus platyops. Kebudayaan manusia wajak. Menurut Hasnawi, SPD, dalam bukunya yang berjudul Persamaan dan Perbedaan Manusia Purba dengan Manusia Modern, hasil kebudayaan manusia wajak ialah berupa alat-alat yang terbuat dari batu dan diolah dengan sangat kasar. Pada masa akhir Pleistosen dan akhir Holosen, jenis kapak, perimbas, dan penetak, choppers, copings, tools mulai digunakan. Manusia wajak juga disebut telah menguasai teknik memasak dan mengolah makanan dengan sederhana. Perbedaan. Apa yang membedakan manusia purba dan manusia modern? Manusia purba hidup secara nomaden dalam kelompok-kelompok kecil, sedangkan manusia modern telah hidup menetap dan dalam kelompok yang besar. Manusia purba hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan, sedangkan manusia modern sudah mampu bercocok tanam, berternak, hingga dalam bentuk aneka pekerjaan sekarang ini. Apa sejarah manusia wajak? Homo wajakensis atau manusia wajak adalah manusia purba yang pernah hidup di Indonesia. Fosil Homo wajakensis ditemukan Van Riesthoten pada 24 Oktober 1888, Theunissen 1989, dalam Storm 1995, di sebuah ceruk di lereng Pegunungan Kars di barat laut, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kehidupan. Berdasarkan hasil temuan, Homo wajakensis diperkirakan hidup sekitar 40.000 tahun lalu di Indonesia.
Meski ditemukan di Jawa Timur, manusia jenis ini tidak hanya mendiami Indonesia bagian barat saja, tetapi juga di sebagian wilayah Nusantara bagian timur. Kesimpulan, mengetahui dan mempelajari perkembangan kehidupan manusia dan mempelajari kehidupan manusia purba zaman praaksara, kita dapat mengetahui dan mempelajari perkembangan kehidupan manusia dari masa ke masa. Terima kasih.